Ya, Salam Hailehem di Saya Muhammad Saya. Materi kita pada saat ini ialah gagal paham tentang Allah Tritunggal. Allah Tritunggal memang secara eksplisit tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi substansi daripada Allah Tritunggal itu ada di dalam Alkitab dan sebentar akan saya kemukakan satu persatu. Menjadi pokok iman Kristiani yang sangat penting dan harus disampaikan ialah bahwa kita percaya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang Esa atau Ehad atau dalam bahasa Arab Tauhid. Kata Tauhid atau Esa ini ya tidak perlu lagi dipertanyakan untuk orang Yahudi dengan orang Kristen. Bahkan di dalam kitab suci dikatakan bahwa setan-setan pun tahu bahwa Allah itu adalah Tauhid. Dan setan itu gemetar untuk soal itu. Allah Tritunggal tidak bicara tentang keberapaan Allah itu. Tetapi dia berbicara tentang kebagaimanaan Allah itu berkarya untuk keselamatan umat manusia. Sejarah keselamatan akan dilihat di dalam tentunya kitab suci, tradisi-tradisi yang dirumuskan di dalam dogma melalui konsili-konsili dan khususnya pada konsili Nikea pertama 325 Masehi dan konsili Konstantinopel pertama 381 Masehi. Itu dirumuskan oleh para uskup sedunia pada waktu itu. Kita akan menggali atau merunut tentang Allah Tritunggal. Yang pertama kita lihat di dalam kitab suci. Yang kedua ialah kehidupan jemaat yang konkret. Ya tentunya lewat doa-doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Juga di dalam pembaptisan dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Kemudian sumbangan pemikiran dari para teolog atau refleksi pemikiran para teolog. Dan yang berikutnya adalah konsili-konsili sendiri itu, di mana 7 kali dilakukan konsili. Kita mulai dari poin yang pertama ialah kitab suci. Dari kitab suci minimal ada 4 pemikiran di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahwa sejarah keselamatan manusia itu memiliki struktur trinitaris. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kedua, struktur Tritunggal itu di dalam sejarah keselamatan itu
diungkapkan secara eksplisit di dalam sejumlah teks kitab suci. Dan yang ketiga ialah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah tokoh yang ilahi. Dan yang keempat, bahwa dalam kitab suci Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Esa atau Tauhid atau Ehad. Kita mulai dari yang pertama. Sebagaimana dirumuskan dalam kitab suci, dia memiliki struktur trinitaris. Kita mulai dari Allah Bapa sebagai tokoh. Di dalam Kejadian 2 ayat 3, lalu Allah memberikan hari ketujuh itu dan menguduskannya karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Selanjutnya di dalam Keluaran 3 ayat 7-8, dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengesah-pengesah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, yaitu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Yang berikut ialah tokoh putra itu. Dalam Ibrani 1-4, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Yang berikut ialah tokoh Roh Kudus itu. Yohanes 14 ayat 15-16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Berikut di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 yang merupakan hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Dari ketiga tokoh tadi sudah jelas ayat-ayat firman Tuhan yang menunjukkan. Yang kedua ialah bahwa struktur trinitaris juga dirumuskan secara eksplisit. Matius 28 ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan datang beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. 2 Korintus 13 ayat 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Yang dikenal sebagai proklamasi Yordan. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Efesus pasal 4 ayat 4. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. 2 Korintus ayat 13. 2 Korintus 13 ayat 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Saya kira cukup jelas pasal-pasal yang dicantumkan ini. Kemudian kita masuk pada poin yang ketiga tadi, yaitu keilahian ketiga tokoh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Keilahian Bapa ini sudah tidak perlu diragukan, karena hampir semua orang Kristen tahu. Markus 10 ayat 18. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Markus 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yohanes 20 ayat yang 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Efesus 4 ayat 4. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Yang berikut ialah tokoh keilahian Putra. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab Dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, "Takhtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran." Petrus 1 ayat 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di berbagai tempat, di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Britania.
tokoh keilahian Roh Kudus. Kita bisa lihat di dalam beberapa kitab suci. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan untuk mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Yang keempat ialah bahwa dalam kitab suci Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah yang esa. Kita akan melihat dalam beberapa pasal bahwa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu, yang esa, yang ehad, yang tauhid. Lukas 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Markus 12 ayat 29 sampai 32. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Roma 3 ayat 30. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. 1 Korintus 12 ayat 6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Yohanes 5 ayat 19.
Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan oleh anak." 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata-kata terkutuk oleh Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Dan Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yang kedua ialah kehidupan jemaat di dalam doa dan pembaptisan. Setiap di dalam doa didahului dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Juga di dalam baptisan disampaikan bahwa setiap membaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian yang ketiga adalah diskusi para teolog. Ya, tentunya ada beberapa para teolog di sini. Yang dimuat di sini hanya beberapa, ialah Tertullianus, Irenaeus, Athanasius, Agustinus, dan Gregorius. Semuanya menyatakan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah demi keselamatan manusia. Kemudian yang keempat tadi ialah bahwa rumusan konsil-konsil yang paling mendasar atau awal ialah Nikea pertama 325 Masehi dan Konsili Konstantinopel yang pertama 381 Masehi. Keduanya adalah merupakan syahadat panjang di dalam pengakuan iman Nikea Konstantinopel yang sering diucapkan secara bergantian di semua gereja, baik itu di Ortodoks, Koptik, Melkite, Maronit, gereja Katolik, Protestan, Pantekostal, dan gereja-gereja yang lain. Yang merupakan kesimpulan ialah bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah esa, di mana Allah memperkenalkan dirinya kepada umat manusia tentang keselamatan di dalam kitab suci. Dengan penjelasan yang sudah diuraikan panjang lebar, maka tidak benar kalau ada tuduhan dari sebelah saudara kita dari sebelah yang tidak memahami atau memutarbalikkan fakta itu. Ialah bahwa orang Kristen itu menyembah tiga Allah. Tidak benar sama sekali. Mereka masih trauma
dengan menghadapi ajaran-ajaran sesat yang muncul sebelum agama Islam itu ada. Di mana sekeliling Ka'bah itu ada sekitar 360 patung dewa yang ini. Tinggal satu yang belum tidak dikeluarkan waktu itu. Tidak tahu apa alasan. Dan itu sampai sekarang itu dijadikan batu keramat, batu hitam, atau karena ada yang katakan bahwa dulunya dia adalah batu putih kayak salju, tetapi sekarang menjadi hitam. Itu karena dosa manusia yang datang ke situ. Hajar Aswad. Dan kita tidak perlu mengurus keyakinan orang lain. Barangkali ini yang perlu saya sampaikan, sehingga kita umat Kristen jangan disalahpahami. Dan saya sampaikan bahwa doktrin Tritunggal atau Allah Tritunggal secara eksplisit memang tidak dicantumkan, tetapi substansi di dalam Alkitab itu ada. Sudah panjang lebar saya sampaikan. Sehingga tidak perlu lagi kita diskusikan. Ada yang katakan ini yang benar, ini yang salah, bahkan menghakimi teman-teman sendiri. Itu tidak perlu terjadi. Marilah kita bersama-sama. Tidak perlu melihat gerejanya, gereja dari mana, apakah dia Katolik, Ortodoks, atau Maronik, atau Melkait, atau Pantekosta, atau Karismatik, atau yang lain-lain. Marilah kita sama-sama untuk bangkit, untuk mengabarkan Injil kebenaran Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukan untuk membawa gereja, tetapi datang untuk menyampaikan kabar baik. Semoga dengan materi ini iman kita semakin dikuatkan. Saya perlu sampaikan bahwa di dalam tesis saya mencoba bahwa strategi untuk penginjilan dan pengembangan gereja masa kini adalah salah satu adalah lewat medsos. Oleh sebab itu saya terpanggil untuk membuat konten-konten dalam YouTube ini. Semoga lewat ini kita semakin dikuatkan iman percaya kita. Kiranya Yesus memberkati kita semua. Shalom Aleichem Bishem Hamashiach.